Ini dia perbedaan ejakulasi dini dan katup mani bocor. Lalu apa hubungannya ejakulasi dini dan katup mani bocor? Apakah ada hubungannya? Temukan jawabannya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy. Konsultasi santai penyakit hilang seketika. Secara istilah medis, ejakulasi dini adalah ketidakmampuan seseorang untuk menahan ereksinya kurang lebih dalam waktu 1 menit. Sedangkan katup mani bocor itu ketidakmampuan saluran air mani untuk membuka dan menutup pada waktu dan kondisi yang tepat. Bahkan dalam kondisi tidak ereksi pun bisa keluar. Lalu, apa hubungannya ejakulasi dini dan katup air mani bocor? Sebenarnya, kalau kita lihat secara seksama, itu memang ada hubungannya. Sama-sama masalah kesuburan. Tapi sebelum saya bahas itu, mari kita kenali dulu faktor dan penyebabnya dari masing-masing penyakit. Yang pertama, faktor ejakulasi dini. Ada 2 faktor yang menyebabkan kenapa seseorang bisa terkena ejakulasi dini. Yang pertama, ada faktor biologis, yang kedua ada faktor psikologis. Kita bahas dulu yang biologis. Nah, untuk faktor biologis ini adalah faktor yang dibawa oleh penyakit yang diderita atau penyakit bawaan atau penyakit yang diderita sebelumnya. Seperti penyakit diabetes, jantung, hipertensi. Jadi penyakit-penyakit tersebut itu mudah atau rentan beresiko untuk terkena ejakulasi dini. Termasuk katup mani bocor. Jadi penyakit yang diderita sebelumnya itu bisa menimbulkan komplikasi berupa ejakulasi dini. Faktor yang kedua ada faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan mental atau kepribadian seseorang, seperti was-was, stres, cemas berlebih. Pokoknya kalau kita sering stres, sering cemas, sering was-was, sering khawatir berlebih, itu juga bisa menyebabkan atau beresiko untuk terkena ejakulasi dini. Dengan catatan ini berlebihan ya, termasuk orang katup mani bocor itu kenapa ya, salah satunya rata-rata kebanyakan ada yang mentalnya kena gitu, seperti was-was berlebih, stres, depresi. Nah, itu pun bisa beresiko untuk terkena ejakulasi dini. Jadi harus hati-hati. Lalu bagaimana dengan katup air mani bocor? Secara umum penyebab katup air mani bocor adalah infeksi di area saluran air mani. Namun, pembesaran prostat (ISK) itu juga bisa menjadi penyebabnya. Tapi yang paling utama adalah karena keseringan onani (PMO) ya. Onani masturbasi (PMO) ya. Itu penyebab utamanya ya. Karena kalau seorang sering PMO, onani masturbasi, itu akan menyebabkan infeksi. Nah, infeksi itulah yang menyebabkan terjadinya katup mani bocor atau kebocoran area katup. Sehingga air mani atau air madi, pokoknya sesuatu yang keluar dari kelamin yang bening, itu mudah keluar. Kenapa bisa terjadi katup mani bocor? Jadi, buat kamu yang tidak ingin terkena katup mani bocor atau spermatoria, stop PMO, stop onani, stop masturbasi dari sekarang. Kembali lagi ke topik. Lalu apa hubungannya antara ejakulasi dini dan katup mani bocor? Seperti yang saya tadi jelaskan ya, bahwasanya penyebab ejakulasi dini adalah faktor biologis ya, yang dimana faktor yang disebabkan oleh penyakit yang dideritanya ya, salah satunya katup mani bocor. Jadi seseorang yang terkena katup mani bocor itu bisa beresiko atau berpotensi untuk terkena ejakulasi dini. Karena ketika orang yang sudah kena katup mani bocor itu mudah mengeluarkan cairan bening dari kelamin itu. Nah, sehingga itu bisa menurunkan kualitas hormon testosteron. Sehingga kalau hormon testosteron kita sudah menurun, itu bisa rentan terkena ejakulasi dini. Jadi, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan ereksi
kurang dari 1 menit gitu. Kalau kita sering mengeluarkan sperma, itu dipikir secara logika. Jadi kalau dipikir ke sana itu ada hubungannya dan ini bisa beresiko. Jadi harus hati-hati. Saya harap sampai sini paham ya. Jadi ejakulasi dini ini ya karena faktor gangguan hormon atau ketidakseimbangan hormon atau kualitas hormon yang buruk seperti itu. Jadi orang-orang katup mani bocor ya itu kan mudah mengeluarkan cairan bening dari kelamin, entah itu mani atau madi atau air mani lah gitu. Nah itu sehingga menyebabkan gangguan hormon. Kalau sering mengeluarkan cairan bening, entah itu mani atau madi secara tidak wajar. Jadi dari sekarang mulai berhenti PMO, mulai berhenti, lakukan pengobatan. Nah, buat kamu yang bingung pengobatan katup mani bocor atau spermatorrhea atau yang sudah terlanjur ejakulasi dini, silahkan bisa konsultasikan dulu kepada saya di nomor WhatsApp 081214160701. Insya Allah saya akan bantu, konsultasi dulu dengan saya. Insya Allah saya akan bantu pengobatannya, konsultasi gratis. Silahkan. Mungkin segitu dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk rekan-rekan semuanya, sobat sehat Dokter Santu, saya mohon bantuannya untuk like, comment, share, and subscribe untuk terus dukung Dokter Santu untuk membuat video konten-konten yang bermanfaat untuk rekan-rekan gitu, supaya rekan-rekan itu terbebas dari yang namanya penyakit gangguan disfungsi seksual atau disfungsi ereksi gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.